Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak, yang telah menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari-hari yang kita lalui, jam-jam yang kita lewati, bahkan menit demi menit, kita bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Nikmat-nikmat besar yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Hanya saja sering sekali manusia salah memandang, akhirnya salah bersikap. Karena salah pandang berarti salah ilmu, dan salah bersikap salah amal. Apabila sudah salah dalam ilmu, otomatis amal ngikut salah. Itu otomatis. Kalau sudah ilmunya salah, amalnya otomatis salah. Sering sekali nikmat-nikmat besar karunia Allah dikerdilkan dalam pandangan manusia. Dan sering sekali nikmat yang tidak terlalu besar dibesar-besarkan. Percaya tidak percaya, kalau kita lihat dengan baik, kita lihat dengan seksama, kita perhatikan dengan baik, kita akan sampai kepada kesimpulan nikmat air ini lebih penting daripada nikmat menjadi presiden. Setuju atau tidak? Hah? Jangan asal setuju, hayati dulu. Jazakallah khair. Bukan ini. Ini 2 halaman jadi 1. Nah, butuh yang bukan. Coba cermati dengan baik. Nikmat air ini lebih penting dalam hidup kita daripada nikmat menjadi presiden. Kalau tidak percaya, buat 2 pertanyaan. Pilih mana? Dapat air, tak boleh jadi presiden. Jadi presiden, tak boleh dapat air. Pilih yang mana? Mau jadi presiden? Yakin? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak Presiden kita, pemimpin tertinggi negara kita. Akan tetapi nikmat air di atasnya. Karena itu adalah jabatan dunia, sementara ini kebutuhan hidup. Permasalahannya adalah kita tidak pernah pandang air ini sebagai nikmat besar. Kita selalu kerdilkan dia. Apa karena harganya murah kali ya? Lihat
Adalah Allah yang tidak pernah memuji jabatan Fir'aun. Tidak juga pernah memuji jabatan Namrus. Kalau toh pun dipuji Abu Bakar dan Umar karena keadilan, bukan murni jabatan. Bahkan apabila kita menyimak kehidupan Abu Bakar dan Umar pasca menjadi pemimpin, hidup mereka jauh lebih berat dan amal mereka jauh lebih berat daripada sebelum menjadi pemimpin. Abu Bakar hampir nyaris kehilangan hartanya selama menjadi pemimpin untuk rakyatnya. Dan Umar bin Khattab, wajah beliau radhiyallahu anhu berubah karena sedikit makan dan terlalu banyak beraktivitas dan sedikit beristirahat. Dan terlalu banyak nikmat Allah lainnya yang jauh lebih penting daripada nikmat-nikmat yang kita besar-besarkan. Namun kita selalu memandangnya kecil, sepele, sehingga tak terlihat sebagai nikmat besar. Kata para ulama, saya merasakan nikmat Allah sampai dalam setiap tarikan nafas. Coba semua kita sekarang tarik nafas. Kata para ulama, saya merasakan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafas. Itu yang antum hirup apa namanya? Ada yang bisa menggantikan posisi oksigen daripada harta-harta dan jabatan-jabatan di permukaan bumi? Pak oksigen, hitungan detik, hitungan menit, semua kita lakukan bergelimpangan menjadi mayat. Maka saudaraku, saudariku, lihat nikmat-nikmat Allah yang besar, besarkan. Lihat nikmat Allah yang lain yang memang tidak terlalu besar, jangan terlalu dibesar-besarkan. Harta tidak terlalu besar. Demikian juga dengan tahta dan yang lainnya. Dari kenikmatan dunia itu nggak terlalu besar. Manusia bisa hidup tanpa bergelimangan harta. Manusia bisa hidup tanpa bergelimangan penghargaan dan tanda jasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di pagi hari ini, di sore hari ini maaf, ana diminta untuk berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang dicintai Allah. Sebuah materi dengan tema dengan materi yang sangat luas. Itulah seluruh isi Al-Quran dan itulah seluruh isi hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bahasan syariat mengarah ke sana. Mengarah kepada amalan, mengarah kepada sifat, mengarah kepada sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan itu semua di dalamnya terkandung cinta dan kasih sayang Allah untuk yang mengerjakan amalan tersebut dan untuk mereka yang meninggalkan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk ditinggalkan. Namun pada sore hari yang berbahagia ini, ana ingin membuatnya ringan. Karena sesungguhnya secara bahasan, ana maksud ringan secara bahasan. Karena sesungguhnya memang agama Allah ini agama mudah. Berangkat dari muhadarah qayyimah, muhadarah yang sangat berharga, yang ana dengarkan dari salah seorang ulama Madinah yang pernah mengisi kajian-kajian di Masjid Nabawi. Dan setelah itu beliau diangkat menjadi salah seorang anggota Hayat Kibaril Ulama, lalu dipindahkan ke kota Riyadh. Namun sebelum itu beliau menjadi pengajar di Masjid Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara pengajar Masjid Nabawi dengan banyaknya orang yang hadir dalam kajian beliau.
Ketika beliau berbicara bahasan tentang bagaimana menjadi orang yang dicintai Allah, bagaimana menjadi seorang yang saleh, bagaimana menjadi orang yang taat dan patuh beragama, beliau mengatakan begini, dan ini akan Ana sampaikan kepada antum pada sore yang berbahagia ini. Kata beliau, terlalu banyak orang mengira cara untuk menjadi orang yang dicintai Allah itu berat. Terlalu banyak orang yang berasumsi bahwa cara menjadi orang soleh itu berat. Padahal Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Terlalu banyak orang mengira jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga Allah, jalan menuju kejayaan akhir itu berat. Padahal Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan untuk kalian adalah kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Lail. Silahkan kembali ke surat Al-Lail, ayat keberapa, karena surat Al-Lail tidak panjang. Allah berfirman, فَأَمَّا أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَى بِالْحُسْنَى, buahnya adalah فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kami akan arahkan dia, kami akan mudahkan perjalanan hidupnya kepada sesuatu yang mudah. Itulah dia syariat. Dan di antaranya apa yang Allah bicarakan sebelumnya, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Intinya adalah agama ini simple, agama ini mudah, maka jangan dipersulit kalimat dan kata-kata yang seolah-olah kalau diterangkan, surga itu terlalu jauh dari yang bisa digapai dan dicapai, padahal Allah mengatakan mudah. Mulai beliau kaum muslimin bahwa hindarkan dari pemahaman kita, hindarkan dari pola fikir kita, hindarkan dari asumsi kita, beragama itu sulit. Kata beliau, beragama itu gampang. Ada 3 poin, kalau kita amalkan, maka kita akan menjadi orang soleh. Kita akan menjadi orang yang dicintai Allah. Kita akan insya Allah hak Allah. Apa yang 3 poin itu? Sebelum kita masuk ya, apakah 3 poin itu harus hafal Al-Quran dan Sahih Bukhari? Bukan. Tidak syarat menjadi orang soleh harus hafal Al-Quran dan harus hafal Sahih Bukhari. Tidak syarat. Antum hafal, alhamdulillah, bagus. Tapi apakah itu syarat jadi orang soleh? Tidak. Dan apa mungkin ada orang yang sudah hafal Al-Quran tidak jadi orang soleh? Sangat mungkin. Menandakan bahwa hafal Al-Quran bukan syarat mutlak harus jadi orang soleh. Bahkan salah satu penduduk neraka pertama adalah orang yang hafal Quran. Dan tahukah Anda bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang direkomendasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Al-Quran ke Mesir. Ketika Mesir takluk, radhiyallahu anhu wa ardahu, Amr bin As melihat warga Mesir membutuhkan guru-guru Al-Quran yang akan mengajarkan kepada manusia Al-Quran, mulai dari membacanya, membenarkan tilawahnya, mengetahui hukumnya, sampai penghafalnya. Maka Umar meminta
Amr bin As radhiyallahu anhu meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan guru-guru Al-Quran. Maka salah satu yang dikirim oleh Umar bin Khattab adalah Abdurrahman bin Muljim, yang pada akhirnya dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Dia menjadi gembongnya Khawarij. Kalau ingin jadi orang soleh yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati, yang pertama, setiap mau melakukan sesuatu, hendaklah ketahui hukumnya. Jika Anda melakukan sesuatu apapun itu dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketahuilah apa yang kita kerjakan ini, apa hukumnya. Boleh, tidak boleh, halal, haram, hal yang diridhoi Allah atau hal yang tidak diridhoi Allah, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Salah satu di antaranya pasti dapat. Manusia punya aktivitas yang berbeda-beda. Manusia punya kegiatan yang bervariasi. Antum ada kegiatan yang berbeda dengan kegiatan ana, fulan juga punya kegiatan yang berbeda dengan kegiatan kita berdua, dan yang lainnya juga punya kegiatan ikhwan beda dengan kegiatan akhwat. Dan aneka ragam kegiatan harian yang sangat bervariasi dalam kehidupan manusia. Cukup kegiatan antum saja. Jangan terlalu peduli dengan kegiatan yang lain diri kita. Kita mau ngelakuin apa nih? Ketahui hukumnya. Halalkah? Haramkah? Dia salah satu di antara dua. Kalau tidak halal berarti haram. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Jalan yang Allah ridhoi atau yang tidak Allah ridhoi. Diizinkan atau tidak diizinkan. Ketahui itu. Itu hukum yang dimaksud. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun, sebelum melakukan transaksi apapun, selain melakukan apapun yang akan Anda lakukan, ketahui dulu apakah Allah ridho dengan apa yang akan saya kerjakan. Apakah Allah izinkan saya untuk mengerjakannya secara syariat? Apakah pekerjaan saya ini hal yang dibolehkan Allah? Hal yang diizinkan Allah? Apakah pekerjaan saya ini adalah ibadah atau maksiat? Yaitu untuk mencari dua poin. Boleh atau tidak? Halal atau haram? Dengannya kemudian setelah kita tahu ini halal atau haram, masuk poin yang kedua. Ikuti aturan itu. Jalanlah sesuai dengan aturan itu. Kalau diizinkan, laksanakan, kerjakan. Kalau diizinkan ambil, silahkan ambil. Kalau diizinkan untuk tulis, silahkan tulis. Kalau diizinkan untuk transaksi itu, silahkan bertransaksi itu. Kalau diizinkan untuk melihat, silahkan lihat. Kalau diizinkan untuk mendengar, silahkan dengar. Kalau diizinkan untuk hadir di majelis tersebut, hadirlah di majelis tersebut. Kalau tidak, mundur. Artinya, yang tadi adalah ilmu. Yang kedua, tuntutan ilmu tersebut. Karena ilmu kita pelajari bukan sekedar ilmu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ilmu kita pelajari untuk membimbing langkah kita dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Itu tadi yang Anda katakan. Ilmu itu tidak murni hafal Quran, hafal hadis, hafal banyak perkataan para ulama. Itu teori dalam syariat. Ilmu yang sebenarnya adalah
apa yang Anda akan lakukan, Anda tahu diizinkan Allah atau tidak. Apa yang akan Anda lakukan, Anda mengerti ini di atas jalan yang sesuai dengan syariat, ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini hal yang diridhoi Allah, ini tidak diridhoi. Ini jalan ke surga, ini jalan ke surga, ke neraka, ini halal, ini haram. Agama itu cuma dua, nggak ada yang lain. Halal, haram, diridhoi, tidak diridhoi, surga atau neraka. Kalau kita sudah tahu itu jalan ke neraka, mundur. Kalau kita tahu, kalau itu jalan ke surga, maju. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita, masing-masing kita ilmu. Lalu banyak amalan kita yang kita lakukan harian, sebenarnya kita tahu ini tidak dibolehkan, tapi masih dikerjakan. Sebenarnya kita tahu kita harus begini, tapi kemudian kita mundur. Itu yang salah. Itu yang akhirnya membuat aneka ragam kesalahan yang menjauhkan kita dari kesolehan. Akhirnya terancam dengan aneka ragam hal yang di dalam syariat disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan syariat disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, tak tahu bertanya. Apabila tak tahu hukumnya, tanyakan kepada yang mengerti hukum. Kata beliau, apabila kita komitmen dengan 3 perkara ini, hidup kita akan jadi orang saleh. Itulah cara untuk jadi orang saleh. Jadi orang saleh itu nggak perlu dipersulit. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, seolah-olah ada sebuah gunung amalan yang harus kita kerjakan. Apabila gunung amal itu tidak kita kerjakan, seolah-olah tidak akan menjadi orang saleh. Seolah-olah tidak akan bisa mendapat ridho Allah Tabaraka dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak demikian Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasul, di tengah para sahabat, terlalu banyak para sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Ratusan ribu para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, hanya beberapa orang di antara mereka yang ahli hadis, yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghafal hadis, pengumpul hadis. Jumlah mereka tidak terlalu banyak dibanding yang jumlah para sahabat yang totalitas, yang total keseluruhan jumlah para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh sahabat Nabi itu adalah orang yang memenuhi 3 kriteria yang tadi. Seluruh sahabat Nabi. Ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW, kecuali mereka semuanya adalah orang yang memenuhi 3 kriteria tadi. Mereka ketika akan beramal, apabila itu salah, mereka tinggalkan. Apabila itu suatu yang diridhoi Allah, mereka kerjakan. Apabila mereka tidak tahu, tanya dulu kepada yang tahu. Sahabat Nabi masih nanya loh. Abu Musa al-Asy'ari masih nanya kepada Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Nabi yang lain masih bertanya kepada Abu Hurairah. Para sahabat Nabi juga datang bertanya kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah. Di seluruh para sahabat Nabi benar-benar mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Disebutkan bahwa seluruh para sahabat Nabi SAW, tak ada seorang pun di antara mereka ditemukan di dalam biografi mereka sengaja berdusta. Lihat hebatnya Nabi SAW mendidik para sahabat. Banyak para sahabat Rasul kita tercinta Muhammad SAW, tak seorang pun di antara mereka ditemukan sengaja berdusta. Sengaja berdusta.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, lihat hadis Sahih Muslim di mana seorang yang baru masuk agama Islam diajarkan oleh Nabi tercinta hanya beberapa waktu pertemuan yang tidak panjang, yaitu datangnya seorang lelaki Arabi ke masjid, dan ketika itu Nabi dan para sahabat sedang berada di masjid dan bertanya, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kata Nabi, ini saya. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku datang dari negeri yang sangat jauh. Aku ingin engkau ajarkan kepadaku apa yang Allah perintahkan kepadaku dan apa yang Allah larang kepadaku. Lalu Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikerjakan dan hal-hal yang dilarang Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikerjakan. Mengajarkan yang diwajibkan dan mengajarkan yang diharamkan. Setelah Nabi mengajarkan itu kepada lelaki Badui tersebut, lelaki itu bertanya, apabila aku kerjakan apa yang kau ajarkan kepadaku ini, dan aku tidak tambahkan sedikit pun dari apa yang kau ajarkan ini, wahai Muhammad, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Orang masuk surga, orang yang dicintai Allah atau tidak? Orang yang masuk surga, orang soleh apa bukan? Kata Nabi, ya, engkau akan masuk surga. Sambil berlalu, pergi, ia bergumam, terdengar oleh Nabi dan para sahabat. Gumamannya adalah, wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun dari yang tadi. Dengar gumamannya sambil berjalan, Nabi SAW berkata, wallahi. Nabi berkata, dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat yang lain, aflaha in sadaq. Dia pasti beruntung di akhirat apabila dia jujur. Lihat di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, bahwa kalau antum bisa gambarkan siapa orang ini dan bagaimana amalannya yang Nabi menjamin surga dan menjamin keberuntungan di akhirat, dia hanya melakukan amal yang wajib saja, yang sunat tak dia tambahkan sedikit pun. Artinya apa? Sholat hanya 5 kali, nggak ada sholat sunatnya. Puasanya hanya Ramadan. Ya, kalau ada zakat, maka dia keluarkan zakat sesuai dengan kadar zakatnya. Adapun infak-infak sunatnya yang lain tidak dia kerjakan. Dan dia hentikan yang diharamkan Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Tanpa mengurangi rasa hormat, bahwa amalan yang kita lakukan sekarang ini, dari amalan-amalan yang wajib, jauh lebih banyak. Tidak mengatakan bahwa kita lebih mulia dari sahabat Nabi. Namun apa yang kita lakukan di permukaan bumi sekarang ini, ma'asyiral muslimin, lebih banyak daripada sekedar amal wajib, ya atau tidak? Dan di dalam syarah Imam Nawawi terhadap hadis ini, beliau mengatakan sepakat para ulama, apabila seorang muslim hanya mengamalkan ibadah wajib, tak dia tambahkan dengan yang sunnat. Dan syarat yang kedua, dia hentikan seluruh yang diharamkan Allah terhadap dirinya, sepakat para ulama, dia penduduk surga. Karena itu hadis Nabi jelas, tegas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang soleh itu nggak sulit sebenarnya. Tapi serius untuk menjalankan 3 poin yang tadi. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah kita sudah tahu itu nggak boleh, masih kita kerjakan.
Kita tahu itu dilarang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi masih kita lakukan. Dan itu yang sering menjebak langkah kita menjadi orang soleh. Kita tahu nih, jangan ambil. Masih ngambil. Jangan ucapkan. Masih ucapkan. Jangan melangkah ke sana. Masih melangkah ke sana. Sementara kita sudah tahu itu suatu hal yang di dalam agama kita disuruh mundur. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita dengarkan daripada beliau tentang ingin jadi orang saleh. Kita ambil satu lagi bahasan dari bahasan kajian lain dari kajian ahli ilmu bagaimana jadi orang saleh. Kita tinggalkan ini, masuk kepada bahasan yang kedua dari sebuah kajian lain, dari sebuah muhadarah lain, dari salah seorang ahli ilmu, bagaimana jadi orang saleh. Kalau ingin jadi orang saleh, tunaikan kewajiban kita terhadap 3 poin, tunaikan 3 hak, tunaikan 3 hak. Tunaikan 3 hak. Pertama, haknya Allah. Yang kedua, haknya makhluk. Dan yang ketiga, hak diri kita sendiri atas diri kita sendiri. Apabila kita menunaikan hak Allah, kemudian kita menunaikan hak makhluk, kemudian kita menunaikan hak diri kita sendiri, maka dengannya kita akan menjadi manusia yang saleh, yang dicintai Allah, dan insya Allah menjadi penduduk surga. 3 poin. Pertama, tunaikan haknya Allah. Haknya Allah adalah seluruh ibadah untuk Allah. Tauhid. Seluruh ibadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, karena salat adalah ibadah. Menyembelihlah untuk Rabbmu, karena menyembelih adalah ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, karena doa adalah ibadah, dia adalah hak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibadah semuanya jangan pernah berikan kepada makhluk. Berikan hanya kepada Allah. Haqqullahi 'alal abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba, bahwa hamba itu harus mengesahkan dia dalam seluruh ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Ini adalah haknya Allah. Maka hak Allah dari diri kita adalah setiap ibadah untuk Allah. Setiap ibadah tidak boleh sekutukan Allah. Setiap ibadah la ilaha illallah. 2, haknya makhluk. 2 apa? Haknya makhluk. Hak makhluk yang paling tinggi adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut di bawahnya haknya orang tua. Mengikut di bawahnya hak suami dan istri. Haknya anak. Kemudian lakukan sesuai dengan interaksi kita dengan manusia. Apa hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita kepada mereka. Termasuk hak sesama muslim. Ada 6 kata Nabi kita tercinta. Bertemu, salam, sakit dia, kunjungi. Apabila dia mengucapkan dalam bersinnya alhamdulillah, maka fashammithu.
Apabila dia mengundang maka tunaikan, apabila dia meninggal maka antarkan dia ke pemakaman. Muslim sesama muslim. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia. Ini adalah makhluk. Lihat kewajiban kita kepada ia apa, lalu tunaikan. Kewajiban kita kepada Rasul ada 4. Tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'badallaha illa bima syara'. Apabila Rasul memberi kabar sesuatu, yakini. Apabila Rasul melarang, patuhi. Apabila Rasul memerintahkan, taati. Apabila Rasul melarang, patuhi. Dan apabila beribadah, beribadahlah kepada Allah melalui syariat Rasul. Kewajiban kita kepada orang tua kita, hak orang tua kita dari kita adalah dipatuhi dalam cara yang ma'ruf. Hak suami istri, ada hukuk zaujah, ada hukuk istri, ada hukuk suami. Itu dipelajari dalam bab pernikahan. Beri nafkah, pergabui dengan baik, menasehati, membimbing ke jalan yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Hak anak, mengajarkannya kebaikan, melarangnya daripada kemungkaran, menunjukkan kepadanya jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan nafkah kepadanya. Hak bertetangga, menghormati, memuliakan, tidak menzolimi, saling menjaga. Dan interaksi kita dengan manusia lainnya pasti ada orang-orang yang hidup bersama kita. Perhatikan kewajiban kita yang diberikan Allah untuk kita tunaikan terhadap dia. Hak dia yang harus saya tunaikan apa? Termasuk dalam transaksi harus jujur, tidak boleh menipu. Itu haknya konsumen. Kewajiban kita kepada konsumen dan klien kita. Ditunaikan haknya makhluk. Makhluk ini banyak kan? Makhluk banyak yang berinteraksi dengan kita. Namun lihat saja, hari-hari kita berinteraksi dengan siapa? Kita sebagai rakyat, bagaimana hak pemimpin atas diri kita. Kita sebagai pemimpin, bagaimana hak rakyat atas diri kita. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, hak diri sendiri. Hak diri sendiri maksudnya adalah kadang-kadang mata butuh untuk tidur. Lalu kita paksa dia untuk tidak tidur-tidur. Itu menzolimi diri sendiri. Walau dengan ketaatan. Apalagi untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda. Kemudian bertanya kepada Ummu Darda tentang ibadah Abu Darda. Dan ternyata Abu Darda itu luar biasa ibadah dan ketaatannya. Sangat sedikit tidurnya. Bahkan saking rajinnya ibadah, Abu Darda jauh daripada muasyarah dengan istrinya. Kemudian Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda. Abu Darda, sesungguhnya matamu punya hak atas dirimu. Dan mau punya istirahat atas dirimu. Punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu. Keluargamu punya hak atas dirimu. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Berikan hak masing-masing orang tersebut. Berikan haknya masing-masing. Lalu ini disampaikan kepada Nabi kita tercinta SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, Shadaqa Salman. Jujur dan telah benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini kaidah yang kedua. Kaidah untuk jadi orang soleh. Yang pertama tadi apa? 3 hal. Yang pertama apa tadi? Ketahui hukum. Yang kedua, ikuti hukum itu. Yang ketiga, tidak tahu bertanya. Apabila tidak mengerti kita hukumnya bertanya. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini
alat komunikasi untuk bertanya telah dimudahkan Allah Taala. Ini kaidah yang pertama yang kita dengarkan. Satu lagi, tunaikan 3 hak. Tunaikan, ada hak manusia terhadap diri kita, tunaikan. Apabila kita menunaikan hak manusia, maka insya Allah kita akan jadi orang yang dicintai Allah Taala. Karena pada dasarnya maksiat itu adalah masuk dalam kriteria menzolimi. Penzoliman kepada makhluk, penzoliman kepada diri sendiri. Ketiga hak yang harus ditunaikan. Pertama haknya Allah. Kedua haknya makhluk. Dan ini yang luas bahasannya. Dan ketiga, hak diri kita atas diri kita sendiri. Jangan terlalu dipaksa, kemudian tidak diberikan hak mata untuk beristirahat, hak badan untuk beristirahat. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku, saudariku, apabila kita benar-benar serius mengamalkan ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah aturan agama Allah semuanya terkumpul dalam apa yang tadi kita bahas. Bab transaksi, itu bagi orang yang berdagang. Bab bertetangga, itu untuk semua kita yang bertetangga. Bab amanah dalam memimpin, itu bahasannya para pemimpin. Bagaimana kita bermuamalah bersama para pemimpin, itu bahasannya rakyat. Bagaimana menjadi seorang suami, itu bahasannya para suami di antara kita yang menjadi suami. Ini bahasan kita. Sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, kita ketahui dan kita tunaikan hak orang-orang yang diwajibkan Allah Taala kepada kita untuk memberikan hak itu kepadanya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada sore hari yang berbahagia ini bermanfaat. Dan saudaraku, saudariku kaum muslimin, ketahuilah bahwa agama Allah itu tidaklah teori. Agama Allah itu adalah sesuatu yang kita ketahui lalu kita berjalan di atasnya. Mari, apa yang telah kita pelajari dari agama Allah, apa yang telah kita ketahui dari agama Allah, mari kita benar-benar serius berjalan di atasnya. Mari kita benar-benar serius untuk mengamalkannya. Karena di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, alhamdulillah, gerakan umat Islam untuk kembali belajar ilmu agama luar biasa. Itu hal yang membuat kita bahagia. Dan kita tambahkan dengan nasihat, iringi dengan semangat mengamalkan. Iringi dengan semangat mengamalkan. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu agama adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa, namun menjadi sebuah kesengsaraan tiada tara kalau tidak diiringi dengan amal. Agama Allah adalah ilmu dan amal. Dan ilmu yang ana maksud adalah yang tadi. Sesuatu yang akan kita kerjakan, kita tahu hukumnya. Adapun ilmu tentang Al-Quran dan hadis, dan ini bab wajib kifayah, bukan wajib ain. Ini babnya bab wajib kifayah, diwajibkan untuk dipelajari oleh sebahagian manusia agar kemudian diajarkan kepada sebahagian manusia yang akan menanyakan kepada mereka. Ini kewajiban para ahli ilmu dan para ulama. Kewajiban para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, tempat di mana manusia akan bertanya ilmu agama kepadanya. Dan itu tidak kewajiban semua kita. Kewajiban semua kita adalah sesuatu yang akan kita kerjakan. Tahu kita apa hukumnya, tahu kita apakah ini diridhoi Allah atau tidak. Dan dituntut kita untuk mengamalkannya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pedulilah kepada diri kita sendiri. Pedulilah kepada keselamatan diri kita di akhirat. Dan sana selalu berpesan kepada diri sendiri dan kita semuanya bahwa apa yang akan kita dapatkan di akhirat, semua itu apa yang kita kerjakan di dunia. Di dunia ini ma'asyarul muslimin, pada dasarnya kita sedang mengukir biografi akhirat. Di dunia ini sebenarnya kita sedang mengukir biografi akhirat. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan di akhirat kelak, itu adalah semuanya apa yang kita amalkan di permukaan bumi. Tidak Allah tambahkan dan tidak Allah kurangkan. Memang akhirat belum datang, tapi kita mengukir biografi akhirat dengan
apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Oleh karena itu berhati-hatilah. Allah Maha Pengampun. Apa yang telah kita kerjakan daripada kesalahan, Allah pasti ampuni kalau kita serius minta ampun. Pasti Allah ampuni. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah ketika berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka apa yang telah berlalu daripada kesalahan kita, jangan takut. Karena Allah pasti akan ampuni. Dengan syarat kita serius minta ampun. Kalau kita tidak serius minta ampun, itu kesalahan kita. Maka jajaki, maka tapaki kehidupan kita di permukaan bumi dengan ketaatan kepada Allah. Jadilah diri orang saleh, jadilah orang yang patuh kepada Allah di dalam hal yang diizinkan dan tidak diizinkan Allah dalam kehidupan kita. Secara materi, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini membawa manfaat, terutama bagi yang berbicara. Ketahuilah bahwa agama Allah itu tidak sulit, agama Allah itu tidak rumit. Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah juga berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra. Semua itu adalah agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan bukanlah suatu hal yang mempersulit diri dalam agama adalah kebaikan. Dan beragama tidak boleh berlebihan dari kemampuan. Suatu hari Nabi SAW melihat tali dibentangkan. Lalu Nabi bertanya dari satu tiang ke tiang masjid, ini tali apa ini? Lalu disebutkan tali fulan. Kalau dia sholat malam, dia lelah, dia bertelekan bergantungan dengan tali itu. Kata Nabi SAW, hulluh. Copot tali itu, buang talinya. Alaikum ma tatiqun, hendaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kalian. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan beribadah. Dilarang oleh Nabi SAW untuk beribadah di luar kemampuan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di luar kemampuan dan kekuatan kita. Berlebihan tidak diperintahkan, dan bahkan walan yushaddida hadzal amr ahadun illa ghalabah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah. Barang siapa yang mempersulit agama Allah, maka dia akan dikalahkan oleh aksinya itu. Maksudnya adalah bahwa dia akan melakukan kesalahan, dia akan lari dari agama Allah, dia akan keluar dari jalur agama Allah yang benar kalau dia mempersulit dirinya dalam agama Allah. Alaikum matatiku. Ini yang bisa Anda sampaikan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari antum pada sore hari yang berbahagia ini, kita persilahkan. Sekiranya Anda punya ilmu untuk menjawabnya, maka Anda akan jawab bi'idnillahi azza wa jal. Tapi apabila Anda tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan antum, Anda akan katakan Allahu a'lam bissawab, karena orang yang tidak tahu diharamkan untuk berbicara agama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Baik Ustaz, izin sudah masuk pertanyaan kepada kami. Yang pertama, bagaimana jika hak kita sebagai istri tidak kita dapatkan, Ustaz? Maka Ustaz. Sering sekali dalam kehidupan kita lebih sangat perhatian kepada hak kita dibanding kewajiban kita. Nasihat ana kepada diri ana sendiri dan nasihat ana kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita
lebih peduli kewajiban daripada hak. Hendaklah kita lebih peduli kewajiban kita apa dibanding hak kita apa. Salah satu di antara hadis-hadis yang mengarah kepada ini adalah ketika Nabi SAW berbicara tentang suatu saat nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mendahulukan dirinya daripada kalian, memprioritaskan dirinya daripada peduli kepada menunaikan kewajiban dibanding meminta dan menagih hak. Dan kalau kita bisa mendidik diri kita dan bisa mengamalkan amalan ini dalam kehidupan kita, hidup kita akan lapang. Pak Ibu ini muliakan Allah, ketahuilah bahwa hak kita tidak akan pernah hilang. Permasalahannya dapat di dunia atau dapat di akhirat. Hak kita nggak akan pernah hilang. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Apabila ada hak kita yang tidak diberikan, Allah pasti akan tuntut daripada orang yang menzolimi kita. Cuman permasalahannya kita ingin sekarang ditunaikan. Sekarang saya harus dapat. Hal yang membuat kita hancur di akhirat bukanlah hak kita yang tidak diberikan orang, tapi kewajiban kita yang tidak kita tunaikan kepada orang lain. Itu yang akan menghancurkan akhirat kita. Kewajiban kita kepada seseorang yang tidak kita tunaikan, itulah yang akan menghancurkan hidup kita, bukan hak kita yang tidak kita terima. Baik, masuk kepada pertanyaan ini. Ustadz, bagaimana saya sebagai seorang istri yang hak saya tidak diberikan oleh suami saya? Jawaban saya adalah masalah rumah tangga adalah masalah yang paling runyam untuk dibahas. Runyam sekali. Apalagi kalau masalah yang runyam itu ditanyakan dalam bentuk pertanyaan seperti yang tadi sama-sama kita dengarkan. Karena mau bahasnya gimana ya? Karena tidak tahu masalahnya apa, hak yang mana, dan kalau ataupun memang menurut si istri haknya tidak diberikan oleh suaminya, boleh jadi si suami udah saya berikan kok Ustadz, dianya aja yang minta lebih daripada hak dan oleh karena itu Ana mengarahkan kepada bahasan tadi. Jangan hidup kita dalam kehidupan kita berinteraksi dengan manusia di dunia ini. Dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, dunia ini sebentar lagi akan habis. Ciri-ciri hari kiamat yang kecil sudah mayoritas ada. Dunia bentar lagi kiamat. Jangan terlalu sibuk meminta hak kita di dunia kepada manusia. Perhatikan kewajiban kita. Adapun masalah rumah tangga, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, suami dan istri adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat. Dan tidak ada hubungan manusia paling dekat secara kehidupan interaksi lebih daripada suami dan istri. Dan kehidupan paling dekat ini membuat kita harus memberikan kebaikan kita lebih banyak kepada orang yang lebih dekat dengan kita. Kebaikan kita tunaikan lebih banyak, kebaikan kita alirkan kepadanya lebih banyak, pemaaf kita berikan kepadanya lebih banyak, sabarnya kita berikan kepadanya lebih banyak. Karena dia adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita. Adapun masalah rumah tangga, itu tidak bisa ditanyakan dalam bentuk soal yang sangat pendek seperti ini, sehingga ditanyakan kemudian Ana berani menyampaikan begini. Mentah Ana tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ana tidak tahu. Allahu a'lam. Baik, mohon izin. Selanjutnya Ustaz. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah jika masih bermaksiat, tanda ibadah salat kita tidak diterima, Ustaz? Salat
sebuah kalimat yang harus dibedakan antara sholat dalam bahasan syariat, sholat dalam kebiasaan kita. Sholat dalam bahasan syariat. Sholat dalam kebiasaan kita mengerjakannya. Kesalahan kita adalah menganggap apabila kita sudah sholat, berarti kita telah menjalankan sholat seperti dalam bahasan syariat. Paham yang saya maksud? Sholat dalam bahasan syariat harus khusyuk, tumak ninahnya bagus, gerakannya sempurna, jiwa kita hadir, meneteskan air mata, hati kita terbawa ke akhirat dengan bacaan, intinya Rasul dan para sahabat. Itulah sholat yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka sholat yang ada di dalam bahasan syariat, kalau benar-benar diamalkan sesuai dengan yang ada dalam bahasan syariat, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Melarang sholat itu akan menghalang kita untuk mengerjakan pekerjaan keji dan yang mungkar. Itu pasti, tapi sholat dalam bahasan syariat. Adapun sholat dalam kegiatan kita, tergantung apakah sesuai dengan apa yang ada dalam bahasan syariat, kita benar-benar menjalankan rukun-rukun sholat, gerakan sholat dengan baik, kita benar-benar sempurnakan gerakannya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan kekhusyukannya. Kalau iya, itu pasti, kalau iya itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti. Wallahi, Allah tidak pernah berdusta. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sholat kita tidak seperti itu, maka jangan minta apa yang dijanjikan Allah dalam sholat. Nah, karena sholat kita tidak sesuai dengan sholat yang diinginkan Allah. Ketika memerintahkan sholat, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan sholat. Bukan kerjakan sholat. Mendirikan sholat, coba lihat kalimat mendirikan bangunan. Harus kokoh pondasinya, lurus. Lihat, kalau enggak bangunan itu hancur. Maka, wallahu alam, kalau kita sudah sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar masih belum berhenti, saya tidak berani mengatakan sholatnya tidak diterima. Karena soal diterima, nggak diterima, itu perkara gaib. Itu perkara gaib, bukan hak ana sebagai seorang manusia untuk itu diterima, itu ditolak. Itu nggak hak ana. Itu perkara gaib. Tapi ana paling mengatakan, coba perhatikan lagi sholat kita. Apakah sudah kita benarkan gerakannya, benarkan keseriusan hatinya, benarkan kecintaan kepada sholatnya, benarkan kekhusyukannya. Karena apabila kita lihat di zaman kita sekarang ini, bacaan sholat kita ketika kita sedang sir, apabila kita baca jahar, kita sendiri akan malu. Coba ana ulang lagi. Di zaman kita sekarang ini, bacaan sholat kita waktu sir, apabila kita baca jahar, kita pasti akan malu. Paham yang saya maksud? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba jaharkan kalau berani. Allahu Akbar. Subhanallah. Coba jaharkan kalau berani. Apa yang akan terjadi? Kita sendiri malu dengan sholat kita.
yang kita sirkan itu kalau kita jaharkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Itu apa artinya? Gerakan kita nggak sempurna, bacaan kita tidak sempurna. Sehingga manfaat daripada sholat yang Allah janjikan di dalam ayatnya, tak Allah berikan. Karena memang sholat kita bermasalah. Soal terima tidak diterima, ana tidak mau masuk ke dalam kancah itu, karena itu adalah kancah ilmu gaib yang ana tidak berhak untuk mengatakannya. Tapi perhatikanlah sholat kita. Karena sholat nggak pelan-pelan banget lah, enggak. Tapi ana pernah sholat, masbuk 1 rakaat, kemudian setelah beberapa 2 rakaat berlanjut, masbuk lagi. Di samping ana orang masbuk 3 rakaat, berarti dia masbuk. Ana masbuk 1 rakaat. Selesai imam, kita sama-sama naik. Ana belum salam, dia udah salam. Seperti yang ana katakan tadi, ana sholatnya gak pelan-pelan juga. Ana sholatnya, menurut ana standar lah. Standar ana gitu, wallahu a'lam. Standar bacaan yang tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Tapi anak baru masbuknya 1 rakaat. Tapi saudara kita di samping ini lebih dulu salam daripada anak, padahal dia masbuknya 3 rakaat. Anak tidak mengatakan Allah terima atau Allah tolak, anak tidak berani mengatakan itu. Tapi paling tidak, itu bagaimana dia membaca bacaan rukuknya, bagaimana dia bacaan sujudnya, bagaimana. Dan apa yang anak katakan ini bukan sesuatu yang anak karang-karang, realita yang pernah terjadi. Maka mari masing-masing kita perhatikan gerakan sholat kita, perhatikan kekhusyukan sholat kita. Ya. Dan yakinlah kalau kita mau memperhatikannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita taufik lebih daripada kita memperhatikan sholat kita. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa saja hal yang penting untuk seorang pemuda agar istiqomah di atas ketaatan? Itu yang 3 tadi. Itu yang 3 tadi. Ketahui ilmunya, amalkan sesuai ilmu, tak tahu apa? Bertanya. Semua kita tanpa terkecuali. Antum, ana sama. Itulah kewajiban kita kepada Allah. Dan ingat, pemuda, benar pemuda. Tapi di zaman kita sekarang, kematian tidak pilih-pilih orang tua. Jangan terlalu yakin bahwa dengan mudanya kita akan hidup 40 tahun yang akan datang. Tak ada yang menjamin. Apalagi zaman kita sekarang, zaman akhir zaman yang mana kematian mendadak banyak sekali terjadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Selanjutnya Ustaz. Apakah amalan yang kita kerjakan akan mendapatkan surga sesuai tingkatannya? Surga terendah dan tertinggi seperti apa Ustaz? Kita tidak tahu surga yang terendah. Surga yang mana? Karena sejauh ilmu yang ana tahu, Rasul hanya berbicara surga tertinggi. Yaitu surga apa? Surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Lalu bagaimana surga yang di bawah, surga apa, ana tidak terlalu tahu. Namun ana akan sampaikan kepada antum sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi tercinta SAW dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, tentang seorang lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW,
lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka, keluar dalam kondisi yang hitam legam, gosong, lalu dicelupkan ke dalam sungai di depan pintu surga bernama Nahrul Haya, sungai kehidupan. Dan setelah dicelupkan, diangkat badannya kembali utuh, bersih, putih. Dan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dan yang terlihat oleh dia, yang tergambar oleh dia, surga sudah penuh, tak ada tempat untuk dirinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, wahai Rabbku, izinkan saya untuk di bawah pohon itu saja. Permintaannya hanya di bawah pohon. Karena keluar dari neraka adalah nikmat tiada tara. Keluar dari neraka adalah nikmat yang luar biasa. Wahai Rabbku, izinkan aku berada di bawah pohon itu. Allah bertanya kepadanya, kau tidak minta yang lain? Tidak, wahai Rabbku. Mau berjanji, tidak meminta yang lain, dia berjanji. Buat perjanjian. Setelah sampai, minta lagi diarahkan ke depan. Minta lagi diizinkan. Sampai 3 kali berturut-turut. Dan ketiga-tiganya Allah berkata, wahai hambaku, tadi engkau telah berjanji. Tapi dia melanggar lagi janji dan minta diizinkan untuk maju lagi ke depan. Maju lagi ke depan. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya Allah berkata kepada hamba itu, wahai hambaku, tamanna. Sekarang gini aja, kamu minta kepada aku apa yang kau ingin minta kepadaku, dan silahkan berangan-angan kamu mau apa. Mintalah kepada aku, sekarang engkau sebenarnya mintanya mau apa sih? Ketika diizinkan meminta, kata Nabi tercinta, maka dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal manusia tentang kenikmatan. Wah, gila, diberikan kesempatan memintanya sehabis daya hayal. Kalau antum lagi kosong nanti malam sebelum tidur nggak bisa tidur, tolong menghayal. Mungkin itulah dia. Coba tolong menghayal istananya seperti apa, sarananya seperti apa, taman-tamannya seperti apa. Habis daya hayal manusia, dia meminta kepada Allah. Setelah dia habis meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ridho? Bukan itu yang aku berikan kepadamu, namun aku berikan kepadamu kenikmatan seperti yang pernah ada di dunia semuanya. Dunia beserta isinya, itu yang kuberikan kepadamu. Ini di atas daya hayal manusia atau di bawah daya hayal? Manusia tak sanggup menghayal sehebat itu. Dunia dan seisinya, itu yang akan diberikan. Seharusnya orang ini tambah bahagia atau gimana? Tapi ternyata dia mengatakan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, apakah engkau mengolok-olok diriku? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Kata Nabi SAW, ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala tertawa. Hamba ini tidak kenal siapa Allah. Ketika Allah berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Lalu Nabi mengatakan, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, untukmu dunia beserta isinya, dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Ini untuk siapa? Untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Beberapa tahun yang lalu, Ana mengatakan, ini istilah Ana, kalau Ana benar alhamdulillah, kalau salah Ana bertaubat kepada Allah. Menurut istilah Ana, ini lelaki yang paling miskin di surga Allah. Kenapa? Karena dia yang paling terakhir masuk surga. Tapi ini tidak berbicara derajat surga paling bawah. Makanya tadi Ana katakan Ana tidak bicara surga derajat paling bawah dan apa fasilitasnya. Yang Ana tahu adalah surga paling atas, dan itu surga yang paling sempurna, yang paling luar biasa,
dan tanaman-tanaman di surga Firdaus Allah langsung yang menanam dengan tangannya. Begitu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bicara tentang lelaki yang paling terakhir masuk surga. Ana mengatakan dari dahulu kala, menurut ana wallahu alam, ilmu ana semoga tidak salah, ini lelaki yang paling miskin masuk surga. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ana mendengar ceramah dari salah seorang masyayikh yang bicara tentang nikmat-nikmat di surga Allah. Ana menemukan pernyataan dari beliau persis seperti yang ana katakan beberapa tahun yang lalu. Beliau pun mengatakan ini adalah afqaru rajulin fil jannah. Ini lelaki yang paling fakir tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ana mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, ternyata ada ulama yang mengatakan hal yang seperti itu dalam muhadarahnya. Sehingga dengannya i'tadadtu bihi, ana kembalikan kepada perkataan para ulama, tidak ana kembalikan kepada perkataan ana sendiri. Allahumma lakal hamd. Ilham. Sebentar. Belum. Jadi yang ada di dalam hadis ini bukan derajat surga paling rendah, tetapi nikmat paling sedikit yang Allah berikan kepada seorang yang ada di surga. Bukan surga paling rendah, tapi nikmat yang paling sedikit yang didapat, nikmat yang paling rendah yang didapatkan orang yang ada di surga Allah. Bayangkan orang yang masuk surga sebelum dia. Sebelum dia lagi, sebelumnya. Dan bayangkan orang yang tidak ke neraka sama sekali. Dan itu pun bervariasi. Tidak ke neraka sama sekali, namun bervariasi tingkatnya, keimanannya terus. Tak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku siapkan untuk hamba-Ku di dalam surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terbesit di dalam hati soal keindahan keluar biasaan surga. Nah, itu yang Anda sampaikan. Silakan. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Rupanya pertanyaan sudah kita bacakan semua Ustaz. Ini yang terakhir ada permintaan doa dari jemaah. Mohon doanya Ustaz untuk anak kami, Muhammad Alif Azkianata, yang sedang sakit kanker leukemia akut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada anak antum dan semua kaum muslimin dan muslimat kesehatan, dan semoga yang sakit daripada mereka disembuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ishfi mardana, dan ishfi hada al-akh, ishfi walad hada al-akh alladhi talaba minna an yad'u lana, ishfihi wa'fu anhu wa tajawaz anhu wa irhamhu ya rabbal alamin, la shifaa illa shifaa'uk, isfihi shifaan la yughadiru saqama, la ba'sa tahurun. Insyaallah semoga kita yang diberikan Allah, sedang diberikan Allah sakit, bersabar atas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ketahuilah bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi semuanya telah ditulis sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Semuanya telah tertulis sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan tidaklah kehidupan kita di permukaan bumi kecuali untuk melakukan dua hal. Bersyukur manakala yang datang kepada kita adalah sesuatu yang kita sukai, dan bersabar manakala yang datang kepada kita adalah apa yang tidak kita sukai. Dan sakit dan penyakit adalah bahagian daripada yang kedua, sesuatu takdir Allah yang datang kepada kita dari hal-hal yang harus kita hadapi dengan sabar. Sungguh di akhirat kelak, orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidup di dunia penuh dengan hal-hal yang sedikit balak terhadap mereka, lalu melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan banyak bencana dan bala di permukaan bumi, lalu mereka berandai-andai seandainya di dunia mereka juga mendapatkan bencana-bencana itu. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan atas mereka yang diberikan Allah bencana, dan kesabaran mereka atas bencana yang Allah berikan. Pada dasarnya adalah meraih ridho Allah dan surga Allah. Kalau akhirnya dengan sabar kita sampai kepada ridho Allah dan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala,
maka itu adalah kebaikan. Dan kalau syukur yang akan menyampaikan kita kepada ridho Allah dan surga Allah, maka itu adalah kebaikan. Namun di dalam hati kita selalu memilih syukur yang kita inginkan, bukan bala. Namun Allah yang memilih siapa yang akan Allah berikan nikmat dan siapa yang Allah berikan bala. Dan itu bukan di tangan kita. Kewajiban kita adalah bersabar. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun ditimpa penyakit. 18 tahun itu tidak sedikit. Harta habis, anak-anak meninggal dunia, dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat, padahal sebelumnya orang yang dihormati dan dimuliakan, dan tidak ada bersama beliau kecuali istri beliau tercinta. Sampai istri beliau tercinta pun harus menjual rambutnya untuk nafkah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun pada akhirnya Allah mengatakan, ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat seorang hamba adalah Ayub. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Karena kesabaran Nabi Ayub atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau daripada ketaatan. Daripada bencana dan musibah dan penyakit. Oleh karena itu, kepada saudaraku, nasihati anak agar bersabar. Semua itu sudah ada tulisan takdir. Dan kita tidak akan pernah bisa lari daripada apa yang sudah Allah tuliskan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang tertulis menimpamu tak akan meleset. Dan apa yang ditulis tidak akan menimpamu, tak akan datang menimpa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dari catatan takdir, dan catatan takdir telah kering. Kita menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Apabila kita jalani dengan sesuatu yang diinginkan Allah, maka hasilnya adalah ridho Allah dan surga Allah. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan sampai ke surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.